Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Farida SPG. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor peserta 2015-06-10-8366. Saya mengajar di SMK Negeri 5 Bungo yang sekolahnya berlokasi di Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi pembelajaran teks biografi kelas 10 menggunakan mode pembelajaran PBL Problem Based Learning berbasis TPACK. Untuk lebih jelas, berikut pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita mulai dengan berdoa dulu. Ibu minta dipimpin oleh ketua kelas seperti biasanya. Silakan Arya. Semuanya siap, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Cek sampah di samping kiri kanannya. Sudah bersih? Sudah. Untuk hari ini tanggal berapa? Tanggal 13 bulan Juli 2023. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Kalau masih semangat kita iya seperti biasa ya. Apa iya kita? Sekali lagi biasa nggak bisa? Bisa, luar biasa. Alhamdulillah. Silakan duduk. Materi kita masih berkaitan dengan teks. Ya, materi kita berkaitan dengan teks. Siapa yang masih mengingat materi apa kita sebelumnya? Bu, ya silakan berdiri. Negosiasi. Ya, tepuk tangan untuk kawan kita. Ya, materi kita sebelumnya adalah teks negosiasi. Siapa yang tahu di sini teks negosiasi itu apa? Ya, berdiri. Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Ya, tepuk tangan juga.
Struktur teks negosiasi apa? Silakan berdiri dulu. Apa? Orientasi, pengajuan, penawaran, persatuan, dan penutup. Iya, benar sekali itu. Semangatlah sekali lagi. Luar biasa. Berarti kalian sudah mengingat materi kita sebelumnya, yaitu teks negosiasi. Materi kita hari ini masih berkaitan dengan teks negosiasi. Apa kaitannya? Sama-sama teks, sama-sama yang bukan non fiksi, merupakan fakta. Ya, materi kita sama-sama itu. Teks negosiasi dia juga non fiksi. Hari ini juga non fiksi. Apa itu? Di YouTube ada ketemu apa tadi? Ada. Ada ya, silakan. Mbak Ati pernah mendengar kan? Pernah. Iya. Berarti kalian pernah mendengar yaitu teks biografi. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu ini ya. Tujuan pembelajarannya diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini kalian mampu menganalisis makna dan kebahasaan dalam teks biografi dengan bidang pekerjaan. Jadi di sini setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis makna. Makna itu kan maksud isi dari teks biografi. Kalau kebahasaan berarti kaidah bahasanya bagaimana dalam teks biografi ini. Pembelajaran inti kalian perhatikan. Ini ya, perhatikan foto berikut. Foto siapa ini? Jokowi. Kenal dengan sosok ini? Siapa dia? Presiden Indonesia. Ya. Yang kedua, perhatikan foto ini. Siapa? Apa pekerjaan Lesti? Penyanyi. Ya. Ini sosok terkenal ya, yang dimana semua kalangan tahu. Sosok kedua ini berprofesi yang berbeda. Profesi beda kan? Ya. Kalau Jokowi berprofesi kenegaraan ya, dia sebagai Presiden Indonesia. Di sini kalau Lesti itu sebagai penyanyi. Selanjutnya kalian perhatikan video ini ya. Terus menyapa Anda. Bertemu lagi sama saya, si wartawan paling lurus. Kali ini kita akan membahas tentang biografi dari salah satu tokoh terkenal di Indonesia, dan tentunya dari sudut pandang yang lurus. Kesuksesan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak ada kesuksesan yang turun dari langit diberikan. Berikutnya, mohon subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Khairul Tanjung dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1962 di Jakarta. Ayahnya bernama Abdul Qahar Tanjung yang bekerja sebagai seorang wartawan media cetak yang berolah kecil di masa Orde Lama. Sementara itu, ibu Khairul Tanjung bernama Halimah. Pendiri grup usaha Citycom ini mempunyai 6 saudara. Ia diketahui menikah dengan Adita Ratnasari Tanjung, dan dari pernikahan tersebut ia dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Indasari Tanjung serta Rahmat Putra Tanjung. Dari beberapa sumber yang mengulas mengenai biografi dan profil Khairul Tanjung, diketahui bahwa kedua orang tuanya hidup dengan kondisi finansial yang beragam. Terlebih lagi saat koran tempat ayahnya bekerja ditutup. Yang perhatikan video tadi. Dalam video tadi
yang tahu isi video tadi tentang apa? Ya, pertama tadi. Video tersebut membahas masalah perjalanan hidup seseorang Khairul Tanjung yang dimana berawal dari mulai dia dilahirkan sampai dia sukses menjadi seorang pengusaha. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Perjalanan seorang Khairul Tanjung. Ada lagi yang mau nambah? Bu, yang belum. Video tersebut membahas masalah hidup Khairul Tanjung yang berawal dari nol karena orang tuanya mengalami masa sulit. Di masa sekolah, dia sudah berjuang dengan berjualan. Dalam pendidikan, dia juga sosok yang luar biasa, menjadi mahasiswa teladan. Sampai dia sukses menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, benar sekali. Tepuk tangan juga. Di sini video ini kan membahas masalah Khairul Tanjung. Siapa yang tahu di sini hal menarik apa yang ada di video ini? Bu, apa yang bisa dipelajari dari video ini? Semangat dan gigi berjuang. Semangat Dan gigi berjuang. Ya, semangat dulu. Siapa lagi yang mau nambah? Bu, ya. Pantang menyerah. Terus apa lagi? Berusaha keras dan fokus dalam usahanya. Kan? Tes ya. Apa? Berdiri. Biografi merupakan sebuah tulisan. Keras ya, dan tidak terdengar. Biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Secara sederhana, biografi dapat diartikan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Ya, benar sekali. Biografi itu merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan, ya, perjalanan hidup seseorang. Itu namanya biografi. Di sini sekali itu kaidah kebahasaan teks biografi. Kalau yang namanya kata pertama kata hubung. Apa kata hubung? Ya, contohnya ya apa? Kata yang berfungsi sebagai penghubung kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau penghubung kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf, contohnya dan, maka, pada, lalu. Iya, benar sekali ya. Terus ada lagi kata ganti. Ini kata ganti dalam tes biografi itu kata kelompoknya sudah dibagi kelompok. Kalau yang tidak ada masuk di sini boleh langsung kelompoknya masuk tempat lain ya. Ini ada 4 kelompok. Silahkan membentuk kelompok nantinya. Ini saya kalau salah. Nah, silakan sekarang bentuk kelompoknya. Berdasarkan kelompok yang sudah disusun. Sudah duduk di tempat masing-masing berkelompok. Kalian sudah. Ini ada tugas kelompoknya. Kalian perhatikan biografi ini. Ibu bagikan LKPD-nya ini. Ini LKPD ibu bagikan. Nanti kalian kerjakan yang ada di sini. Kalian analisis aspek makna dan isi dan kaidah dari teks biografi ini. Kalian isi, kalian nanti diskusi ke depan dan ada yang menang. Paham ya tentang LKPD? Ada yang tanya? Ada yang tanya tentang LKPD? Kelompok 1 yang mana? Itu. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3 ya? Kelompok 2. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya.
Baksa dinaw. Bob. Bisa dinaw. Kan ada di. Pada tahun nasi kapendo. Nadina adalah seorang pengusaha. Tetapi sebenarnya sudah nomor berapa? Kalau sudah semua. Ya. Ini nomor 2. Selesai semuanya.
sampaikan ke tanggapan hari. Kata tetapi tersebut menjelaskan hubungan dua kata yang sederajat dengan menentangkan dua hal tersebut. Baiklah, ini yang dapat kami sampaikan. Amin. Ini hasil diskusi kelompok satu. Silakan yang menanggapinya kelompok dua. Silakan tanggapi. Devi, silakan. Berdiri, berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 2. Dalam hasil diskusi kelompok 1, menurut kelompok kami sudah cukup bagus. Yang pertama, masalah struktur step biografi sudah benar. Secara detail, struktur step biografi meliputi orientasi, masalah, dan reorientasi. Dijelaskan dengan penjelasan yang sesuai. Untuk yang kedua, masalah kaidah. Menurut kami, pembahasan masalah kaidah kurang lengkap, seperti pada kata kerja hanya mencakup 3 kata kerja, padahal di Kelompok 1, terima kasih atas tanggapan kelompok 2. Untuk tanggapannya, kami akan bahas yang pertama, masalah struktur memang berbeda. Sudah kami jelaskan secara detail masalah strukturnya, yaitu orientasi terlihat jelas di paragraf pertama. Bagian masalah terlihat di paragraf 2 dan 3. Orientasi paragraf terakhir. Untuk masalah kaidah memang tidak cukup banyak memasukkan dalam hasil diskusi. Kami memilih beberapa kata dalam setiap poin kaidah saja, terutama bagian kata kerja memang banyak. Untuk masalah makna teks biografi, kami merasa bahwa yang benar adalah pekerjaan Bang Sadino sopir, makanya mengakibatkannya kecelakaan pada saat itu. Terima kasih atas toleransinya, nanti akan kelompok kami perbaiki. Demikianlah penyampaian hasil diskusi kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang dikasihkan oleh Alia, Nila Bonita, Nilopa, dan juga Analisis struktur teks biografi. 1. Orientasi. Bambang Mustari Sudiono lahir di Tanjung sekarang Bandar Lampung. 9 Maret 1933 meninggal di Jakarta. 19 Januari 2015 pada umur 81 tahun atau tetap kehidupan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena dia memiliki enggan untuk bekerja secara sendiri. Analisis makna atau isi teks. 2. Analisis kaidah teks biografi tersebut. Kata hukum, tetapi kemeja dengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khas sehari-hari. demikian. Silakan menanggapi ya, Ibu. Terima kasih atas kesepakatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 3. Dalam hasil diskusi kelompok 2, menurut kami sudah cukup bagus. Hanya saja beberapa koreksi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, masalah struktur teks biografi. Menurut kelompok kami kurang tepat di bagian masalah, karena bagian masalah dalam teks tersebut terdapat di bagian paragraf 2, 3, 4, bukan bagian terakhir. Untuk bagian akhir dalam teks itu namanya reorientasi.
Contoh kata hubung, kata kerja, kata ganti sudah jelas dengan sangat baik. Yang ketiga, masalah makna teks. Menurut kelompok kami kurang sesuai karena makna dari kalimat pertama bukanlah masalah kelahiran intinya, tapi masalah pekerjaannya yang sesuai pengusahaan. Demikianlah tanggapan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas tanggapan kelompok 3. Untuk tanggapannya akan kami bahas yang pertama masalah struktur memang benar. Ya. Sudah kami jelaskan secara detail. Masalah strukturnya yaitu orientasi internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi untuk kelompok 2. Sudah duduk semuanya. Tadi sudah kalian sampaikan hasil diskusi kalian ya. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Tadi sudah dibahas struktur, kaidah sama makna. Teksnya tentang Bob Sadino. Kalian sudah baca tentang Bob Sadino tadi. Itu tadi kaidah sama makna, struktur itu sudah ada sebagai yang benar. Untuk kelompok terbaik yang menjawab itu adalah kelompok berapa? 1. Yang kelompok 1 tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 1 sudah benar jawabannya. Untuk kelompok terbaik dalam menanggapi itu kelompok ini kelompok berapa? 3. Ya, tepuk tangan. Jawabannya sudah tepat, hampir tepat semua, hanya saja ada beberapa koreksi. Contohnya ada di kata hubung, kata kerja, kata ganti. Ya, kata ganti itu hanya untuk kata ganti orang ketiga. Apa kata ganti orang ketiga adalah iya. Ya, bukan namanya. Itu salah. Terus ada strukturnya tadi ada di bagian paragraf 1 itu orientasi. Bagian kedua 3, 4 itu peristiwa. Bagian terakhir apa namanya? Ya, benar sekali. Bagian terakhir itu adalah reorientasi. Jadi di sini dari pembelajaran kita hari ini kalian sudah mampu menganalisis teks biografi ya. Sudah mampu kalian menganalisisnya apa makna, apa kaidah dari biografi. Kalian sudah memahaminya. Apa struktur teks biografi? Siapa bisa? Yang masih ingat? Terus kita simpulkan. Apa biografi dulu? Biografi itu apa? Apa berdiri? Arya? Apa biografi Arya? Riwayat hidup.